Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, with me, Miss Yusinta here, and Miss Yus akan memberikan pembahasan untuk latihan TPM Bahasa Inggris pada malam hari ini dan juga kisi-kisinya ya. Nah, semua kisi-kisi bahasa Inggris ya, yang pertama kita bahaslah kisi-kisinya dulu, bahwa ada materinya, jelas, ada kelasnya, kemudian juga ada indikator soalnya. Oke. Dan juga sudah ada nomor soalnya. Jadi besok nomor 1, jenis teksnya apa, kelas berapa, kemudian indikator soalnya apa. Itu besok ya. Akan ada di soal TPM. Nah, sebagai permulaan, Miss Yus harapkan benar-benar kalian membaca teksnya. Nah, kemudian Miss Yus juga tadi di latihan soal TPM sudah Miss Yus kasih vocabulary-nya ya, vocabulary-nya atau kosakatanya yang berhubungan dengan soal TPM Bahasa Inggris besok. Oke. Nah, kemudian ada 20 jenis teks ya. Kemudian jenis teks itu bervariasi. Nah, dan materinya ada dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kemudian indikator soalnya juga nanti sampai ASPD insya Allah seperti ini ya. Biasanya lebih panjang, tapi ini Miss Yus buat lebih ringkas aja. Nah, di sini ada Miss Yus selipkan satu soal AKM ya. Di Medicine Label ada soal AKM, tentunya kemarin sudah keluar juga di PTS kalian. Nah, oke, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nanti Miss Yus akan berikan variasi contohnya di latihan TPM soal ya. Jadi simak baik-baik video ini, oke? Jika masih ada pertanyaan, you can ask me via Zoom nantinya ya. Oke. Oke. Baik. Nah, ini ya. Latihan soal TPM tadi yang sudah kamu kerjakan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama memang vocabulary-nya dulu yang Miss Yus harapkan kalian bisa paham dulu vocabulary-nya. Kalau katanya kalau nggak ngerti artinya kalian nggak bisa membaca teksnya. Nah, ini tolong kalian apa ya, kalau bisa dihafalkan atau kalau enggak kan bisa kamu baca-baca terus. Nanti lama-lama juga terbiasa ya. Yang pertama, accompany ya, mendampingi. Kemudian arouse, bangkit. Oke. Assess, menilai. Attend, menghadiri. Oh. Kemudian bury, mengubur. Kemudian concern berarti memperhatikan. Nah, kemudian dissolve adalah apa? Yo, dissolve. Oke, dissolve melarutkan. Oke, ensure meyakinkan. Experience, kalau experience di verb atau kata kerja berarti dia berubah fungsinya ya menjadi mengalami. Oke, feed, memberi makan. Kemudian gain, apa gain? Apa Hana gain? Memperoleh. Kemudian ignore, mengabaikan. Insist, memaksa. Kemudian irritate. Irritate mau apa? Apa Hana irritate? Irritate itu marah. Marah. Lessen, mengurangi. Kemudian obtain, mendapatkan. Oppose, bertentangan. Pass away,
Pass away, meninggal. Reduce, mengurangi. Require itu adalah memberi syarat, menyaratkan atau memberi syarat aja. Memberi syarat. Scatter, menyebarkan. Kemudian simmer, mendidihkan. 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 Dan swallow, menelan. Lanjut, awful, mengerikan. Brave, brave, berani. Clever, cerdas. Courageous, berani, juga sama. Cunning, licik. Embarrassing, memalukan. Fatigue, lelah, ya. Kemudian furious, marah. Resistant. Resistant berarti tahan air. Nah, separate, berpisah. Terpisah juga boleh, tergantung konteks kalimatnya. Shy, malu. Weak. Weak itu weak, licik ya. Ya, oke. Jahat bisa. Nah, oke. Oke, attentively dengan penuh perhatian. Oke, lanjut. Kan. Intinya ya, Via, kalau belakangnya li itu dengan. Nah, karena dia adverb, kata keterangan. Tambah deh, kata keterangan. Yo, lanjut. Carelessly. Dengan hati-hati. Kebalikannya, itu carefully. Oh. Dengan Bentar, Miss. Iya, yo. Ditunggu. Ceroboh. Dengan ceroboh. Nah, sekarang rarely. Dengan rarely. Jarang. Oke, lanjut ya, biar cepet ya. Recently, kemarin udah waktu apa? Present perfect tense. Apa yo, recently. Baru-baru ini. Nah, baru-baru ini. Regularly. Regular. Dengan teratur. Teratur. Kemudian reluctantly. Ayo, reluctantly. Reluctantly. Dengan malas. Dengan malas. Waduh, dengan malas. Yo, ini Mrs. Manut kamu loh ya. Dengan malas. Jangan loh. Lah kamu cari dengan malas, bener ya? Iya sih. Ya, ya udah lanjut. Thoroughly. Oh. Dengan secara menyeluruh. Oh ya, secara menyeluruh. Dengan secara sama aja, menyeluruh. Kemudian unwillingly. Wait. Yo, Miss Yus tunggulah. Oke. Dengan enggan. Dengan enggan. Oke, wisely. Dengan wise. Masa nggak tahu wise? Wise. Dengan bijak. Bijak. Nah, ini tadi kan kita sudah bahas verb ya. Verb alias kata kerja. Adjektif kata adjektif kata sifat. Adverb kata
Kata keterangan. Nah, sekarang noun. Noun kata Noun itu kata benda. benda. Kayaknya ada backsound-nya deh. Itu Oke, yang bunda lagi pertama. telepon. Ini berasa les private, Miss. Tolong. Selanjut yuk. Assignment apa? Sekarang kata benda. Assignment. Assignment. Two. Assignment tuh penugasan. Ya, penugasan atau tugas aja bener. Availability. Ke available. Tersedia. Ketersediaan. Sediaan. Kemudian can Bisa. itu kalau dia sebagai helping verb. Bentar ya. Kalau can di sini Assalamualaikum. Miss, ada yang masuk, Miss. wait. Itu ke depan tuh nonton. Oke, saya Mrs. Mute udah. Oke, can tadi apa? Can itu Sekaleng ya. bisa. Apa? Bisa atau boleh. Atau Iya. dapat. Itu kalau verb ini can di sini sebagai noun, kaleng. Oh iya kaleng ya. Sekarang consideration. Consideration Pertimbangan. Oke, terlihat ya di layar terlihat ya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Oke, courtesy. Biasanya di film-film ada courtesy. Apa? Courtesy. Sopanan. Kesopanan. Lanjut, creature. Creature. Titik-titik hidup. Ada Makhluk. 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 Kemudian funeral. Apa? Pemakaman. Pemakaman. Kemudian gathering. Pertemuan. Pertemuan boleh, perkumpulan boleh. Kemudian grain. Kayak nasi gitu, Miss. Apa? Grain kok. Grain of rice mungkin. Whole grain. Ayo, grain. Yang kalian makan jadi sereal. Gandum. Belum. Biji-bijian. Growth. Apa growth? Bertumbuh. Pertumbuhan. Nek, grow itu tumbuh. Ini sebagai noun. Oh, Habitat. habitat tuh itu apa? Ya habitat. Apa habitat? Ayo. Tempat asal. tempat hidup lah ya. Healthcare. Kesehatan kayak Apa? Coba. kayak yang kayaknya pemerintah itu apa sih, Miss, lupa? Ya apa namanya? Fasilitas Oke. kesehatan. Fasilitas kesehatan. Faskes. Nah, healthcare namanya. Impulse. Cuma ada di Indonesia, guys. Impulse. Jadi orang jangan terlalu impulse. 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 Apa Miss Impulse, Miss? Dorongan. Dorongan, ya kan? Gampang emosian gitu. Oh, Terus intention. maksud. Kayak Maksud. Yes, maksud dan tujuan. Ini intention, maksud. Issue. Problem. Masalah. Judgment. Don't judge. Nah, judge. Aslinya dari judge. Kalau judge kan juri, hakim. Nah. Kalau judgment-nya? Keputusan. Oke. Terus keputusan. Bolehlah keputusan. Limestone apa? Batu kapur. Iya, no lo yo batu kapur. Kemudian occasion, event.
Kesempatan. Kadang-kadang itu. Apa? On occasion kadang-kadang. Acara, ya. Oh, Patient, Ah, yang ada di rumah sakit? pasien. ke pasien. Pasien. Piece, a piece of paper. Bagian. Yo, sekeping atau bagian boleh. Scholarship gampang no. Beasiswa. 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 Oke, kemudian strength, Kekuatan. kekuatan. Substance. Substansi. Nah, apa Hah? itu? Ada chemistry, ada Pelajaran. bukan. Substance. Substance. Zat, ya. Zat besi, zat itu, zat ya, semua zat namanya substance. Oke. Tolong dipahami baik-baik vocabulary-nya. Siapa tahu ketika kamu membaca teksnya ada yang kamu nggak ngerti. Ya kan? Nah, ini Miss sudah kasih listnya yang kira-kira kata-katanya sulit gitu. Kira-kira lo ya. Insya Allah yang lainnya bisalah kamu menebak. Ya nanti kalau memang masih ada kata-kata sulit, besok bisa ditanyakan ke Miss Yus habis TPM. Ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya. Langsung aja, ini harusnya nanti jam 7:30. But you are here. Nanti Miss Yus rekam aja buat teman-temannya. Yang 7:30 itu konsultasi aja kalau ada yang belum ngerti. Nah, kamu perhatikan bahwa tadi di kisi-kisi ada indikator soal, ya kan? Sebagai pembuat soal, Miss Yus dan juga semua guru tidak boleh asal-asalan. Ini adalah contoh ya, ini variasi dari indikator soal untuk informasi tertentu. Nanti bisa yang lainnya. Oke. Nah, untuk contohnya informasi tertentu itu biasanya yang WH question. Nah, WH question seperti apa? Ada? What, why, What? when. Nah, yang seperti itu. What, when, where, ya kan? Who. Pokoknya yang gampang-gampang aja. Siapa, kapan, di mana. Nah, dengan siapa, cuma yang seperti itu aja. Nah, ini sekarang contohnya nomor 1. Where does the dialogue probably take place? Menurut kamu di mana? Take place-nya pernah keluar. Di mana? At school. At school. Tahu dari mana ada at school? Kamu cari clue-nya. Assignment. Assignment. I may not submit the assignment on time. Nah, kemudian berarti kalau submit assignment itu apa tadi? Ke guru. Iya, tugas ke guru ya kan. Nggak bisa dia. Berarti kan ngomong sama guru itu di mana? Di sekolah. Betul. Oke, nomor 1 sudah jelas. Sekarang yang nomor 2. Ini adalah contoh indikator soal untuk makna kata. Biasanya ada kata-katanya mean. Nah, di sini ya, ganti warna deh biar beda. Nah, oke. What does the underline expression mean? Underline expressionnya apa yang di underline? I do apologize. I do apologize. I do apologize itu maksudnya apa? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Berarti maksudnya siapa yang minta maaf? Budi. Budi. Budi minta apa? Ke siapa? Ke bapaknya. Bapak guru maksudnya. Bapak guru tadi. Berarti yang mana jawabannya? C. C, betul. Ada kata-kata forgives. Forgives itu persamaan dari memaafkan. Jadi kan intinya Budi pengen Pak itu kan berharap kalau Mr. Wawan itu memaafkannya karena tidak bisa apa tadi Zahra? Nggak bisa ngumpulin tugasnya Nggak tepat bisa waktu. ngumpulin tugas tepat waktu. Nah ini selanjutnya ya. Ini yang Miss bahas ya, for your information, hanya yang kelas 7-8 untuk mengulas dulu. Dulu kan mungkin kamu lupa atau tidak ingat, ya sama aja ya. Ini Miss masukkan dulu yang teks-teks yang tahun lalu, yang dulu waktu kamu kelas 7 dan 8. Oke, sekarang indikator soal yang pertama, makna kata. Kebanyakan makna kata ya.
Memang kamu diminta untuk mengetahui maksud dari sebuah teks. Nah, kalau ini teksnya adalah notice. Notice di mana, Zahra? Public place. Public place. Berarti public place itu di mana? Tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum. Ini maksudnya apa notisnya? Don't leave children under 5 years unattended. Maksudnya apa, Zahra? Jangan ninggalin anak kecil di bawah umur 5 tahun Jangan sendirian. Kan di public place kan, yang meninggalkan anak di bawah umur 5 tahun tanpa pengawasan. Nah, berarti maksudnya apa notisnya? Kita? Nah, ayo coba kamu baca yang mana? Apa jawabanmu, Zahra? Kita? Miss, Lucius. Ya. Izin Oke. tanya. Ya, gimana? Nomor 3 jawabannya apa? Not leave the children under 5 years alone. Nah, not leave children under 5 years alone. Ya, alone itu apa? Sendiri ya. Under. Ini sama, ini gampang, masih gampang. Oke, sekarang nomor 4 masih sama. Indikator soalnya adalah makna kata. Ada kata-kata mean-nya. Thanks for throwing the rubbish into this bin. Maksudnya apa? Terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya. Nah, terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya. Oke, kemudian what does the notice mean? Mati maksudnya apa ini? Allowed apa allowed? Prohibited. Memperbolehkan. Kalau allowed memperbolehkan, kalau prohibit? Lawan katanya, Zahra. Nggak boleh. Nggak boleh apa berarti? Tidak diizinkan. Ya, Melarang. melarang. Jadi dilarang dia. Berarti jawabannya yang mana? D. D ya. Sudah diberi peringatan jangan sampai buang sampah sembarangan dan harus membuang sampah di tempatnya. Oke ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini adalah contoh ya, short message. Ingat nggak short message apa itu? Pesan singkat. Pesan singkat ini kelas 8 semester 2 ini. Oke, siapa pengirimnya kalau pesan singkat tuh biasanya? Siapa pengirimnya? Teman, keluarga, kolega. Kalau yang di teks ini siapa yang pengirimnya? Caroline ya. Caroline ngirim ke siapa? Tanti. Caroline bilang apa ke Tanti? Dibolehin pergi ke Indonesia. Iya, ini kata kuncinya ya. Bahwa si Caroline bilang bahwa dia akan ke Indonesia. Terus ngapain ke Indonesia? Menghadiri hari ulang tahun. Pesta ulang tahunnya dia. Ya, oke. Terus kapan dia akan sampai di Addis Sucipto? Jam 9-an. Jam 9-an. Terus Caroline bilang apa lagi ke Tanti? Minta apa? Tolong minta dijemput. Minta dijemput. Terus apalagi pesan dari Caroline? Pesannya apa lagi? Minta ditemenin mengunjungi Candi Borobudur setelah pesta ulang tahunnya dia. Oke, good Zahra. Jadi ini buat Zahra dan teman-teman Zahra semuanya bahwa yes, Naila, wait. Ini mulainya jam segini.
Oke, ya kita lanjut. Ini indikator soalnya adalah kesimpulan teks. Nah, jika nanti kamu menemui di kisi-kisi ada tulisan kesimpulan teks, berarti nanti soalnya akan seperti ini. Contohnya, from the text we know that. Nah, kalau enggak, nanti kamu bisa bilang we may infer that, kayak gitu. Sama aja, intinya suruh mencari kesimpulan yang sesuai dengan teksnya. Nah, apa coba jawabanmu? Mana dari A, B, C, D ini yang maknanya sama dengan ada yang di teks? Oh ya, satu lagi ini juga bisa, from the text we can conclude that. Itu sama pertanyaannya. Intinya kamu suruh ngasih kesimpulan ini. Jawabannya apa? Has got an invitation from Tanti. Apa? Has got an invitation from Tanti. Tahu dari mana kalau yang has got an invitation? Sudah mendapatkan undangan dari Tanti. Mana? Your invitation. I have shown your invitation to my mom. Nah, ini I have shown. Yang lain apakah salah, Zahra? Has been permitted by her father? Nggak sama bapaknya. Nggak sama bapaknya. Harusnya siapa di sini? Itu mamanya itu. Mamahnya. Salah, jelas kan? Kemudian, we leave for Yogyakarta about 9 a.m. Leave for. Leave for. Itu maksudnya gimana, Miss? Leave for Leave itu? itu apa, leave? Maksudnya dia akan depart. Pergi. Pergi, ya. Apakah dia dari Yogyakarta? Enggak. Tuh, dari mana dia? Dari Singapura. Dari Singapura. Salah ya, berarti bukan juga jawabannya. Kemudian yang C, will arrive in Yogyakarta at 7 a.m. Salah. Salah juga. Nah, gitu. Kalau kamu nggak yakin dengan itu yang benar, cari yang salah. Gitu caranya. Sudah deh. Oke ya, lanjut. Sekarang nomor 6. Dear James, nah, knowing the close bound, ini masih sama ya, kesimpulan teks, karena nanti kan bervariasi kalau kesimpulan teks itu. Intinya yang di sini aja ya, karena ini kesimpulan langsung aja. Apa maksud dari perkataan ini? Knowing the close bond you share with, maksudnya apa? Dekat dengan. Knowing apa? Knowing. No, no. Mengetahui. Mengetahui. Kedekatan. Kedekatan. Antara kamu dengannya. Antara kamu dengannya. Yang ini aja ya, yang nomor 6 ya. I'm sure. Aku yakin. Aku yakin. Kamu menjalani bisa. Kamu akan menjalani the most difficult and trying time. Waktu yang most difficult, paling sulit. Ada most-nya, Kak. Oh. Paling sulit dan mencoba ya. Ya, karena dia mencoba untuk apa? Untuk move on. Mencoba. Maksudnya mencoba adalah untuk move on. Nah, kok move on kenapa dia? Kenapa kok move on? It loss of mom. Iya. Inilah ya. Ini nanti akan ada, besok akan ada short message yang berisi tentang ini tadi, tentang kehilangan seseorang. Nah, kehilangan mamahnya kalau di sini ya. Oke, good. So, jadi maksud siapa sih si pengirimnya? Oh, James. Maksudnya bahwa James ini kenapa? James kehilangan ibunya. Kehilangan ibunya. So he will be very sad. Jadi dia sangat sedih. Oke. James-nya berarti gimana? Sayang banget sama ibunya. Sayang banget. Iya, ada kata-kata close bond ini ya.
Close bound ini adalah kata kuncinya. Ada kata-kata close bound. Ini berarti menggambarkan bahwa si James itu sangat menyayangi ibunya. Oke, good. Oke, itu tadi untuk short message. Sekarang kita beralih ke announcement. Announcement apa yuk kelas 8 ini? Pengumuman. Pengumuman. Ya, pengumumannya tentang apa? Ini salah satu kisi-kisi kamu ada pengumuman tentang acara spesial. Acara sekolah yang spesial ya. Nah, di sini bahwa akan ada acara apa? Ada acara Mengunjungi Cina. mengunjungi Cina. Iya, oke. Di sini juga sudah dijelaskan apanya ini? Tanggalnya kapan mau ke Cina. Kemudian timeline apa? Urutannya ya, urutan atau agenda, rundown lah agenda acaranya ini ya. Timeline-nya di sini. Oke, ada agenda acaranya. Ini yang pertama, sending home a letter telling parents about China trip. Nah, itu biasanya ada apa ini? Pertama kali ada apanya dulu? Oktober, bulan Oktober ada apa itu? Ada darannya. Termasuk ada itinerary-nya sama rencana pembayaran. Itinerary itu apa, Miss? Itinerary itu jadwal. Ini jadwal perjalanan. Nah, itinerary itu jadwal perjalanan kok jadi kemana-mana. Jadwal perjalanan, oke. Payment plan-nya? Pembayaran. Rencana pembayaran kan biasanya ditermin gitu, termin 1 diangsur gitu loh, angsuran 1, angsuran 2, nah itu ya. Kemudian November, setelah itu sudah ada jadwal pelajaran, kemudian payment plan, rencana pembayaran, kemudian selanjutnya adalah trip information meeting for parents. Nah itu tadi di meeting apa? Pertemuan wali murid. Kemudian ada pertemuan wali murid ya untuk menjelaskan lebih lanjut. Kemudian pada bulan Desember ada apa itu? Akhirnya Pembayaran final. pembayaran akhir ya, alias pelunasannya namanya. Oke, nah kemudian enroll apa enroll? Suruh ngapa ini enroll? Ikut serta atau mendaftarkan? Mendaftar. Tolong mendaftarkan dirimu sendiri ke committee in charge. Committee in charge apa? Yang pihak yang panitia? Panitianya boleh, bisa kamu artikan panitia aja. Yang bertugas. Oke. Siapa yang nulis? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya. Oke, so nomor 7. Ini indikatornya, lupa ya, Miss Yus. Intention ya, tambahin ya. Ini adalah contoh untuk indikator soal apa tadi intention? Maksud ya. Tujuan komunikatif. Nah, besok bisa seperti ini. Soalnya bisa seperti ini ya. What is the writer intention? Kalau enggak nanti what is the writer purpose? Kalau enggak what is the writer aim? Sama aja intinya yang tanyain tujuan komunikatifnya. Nah, kalau untuk tujuan komunikatif berarti kamu harus tahu jenis teksnya. Tadi teksnya jenisnya apa? Announcement. Announcement kan? Nah, udah announcement.
Kemudian announcement-nya itu berarti yang mana? Tujuannya teks announcement apa? To inform, To inform? memberitahu Iya, apa. betul. Oke, good. Sebenarnya ada dua, Zahra. Ada dua kemungkinan. Bisa to inform, bisa to announce. Karena kan namanya announce. Tapi benar lagi, sekali lagi, yang harus kamu perhatikan adalah kata pendukungnya. Nah, gitu kan. To announce student to find China. Jelas salah. Masa find China? Apa find? Mencari Cina. Mencari, masa Cina dicari ya, nggak usah dicari, sudah ada di peta. Benar, ini untuk memberitahu para siswa tentang ada tour tadi ya, ada trip ke China. Oke, sampai nomor 7 ada pertanyaan, Zahra? Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang kita lanjut. Degrees of comparison. Nah, ini pelajaran kelas 8 ya. Ini kalau muncul di kelas 9, itu nanti berupa seperti ini. Namanya chart. Ya, bisa disebut chart atau infografik atau diagram ya, sama aja. Itu digunakannya biasanya untuk seperti itu. Nah, kalau di sini Miss Yus contohkan adalah apa nih? Diagram apa nih? Diagram COVID, Miss. Kondisi COVID. Iya, diagram kondisi COVID dulu di bulan dari bulan 2021. kalau itu soalnya, tapi kalau di sini dari bulan Maret sampai bulan Maret 2020 sampai Februari 2021. Nah, dari diagram atau infografik itu atau chart, kamu bisa sebut chart, itu ternyata yang ditanyakan adalah yang tanggal yang Februari 2021. Ya udah, berarti kamu perhatikan di situ bagaimanakah diagram di situ gitu. Masih ingat ada most, more, less. Yang paling tinggi Februari. Tinggi Februari. Berarti yang mana? Paling tinggi ya Februari 2021. Itu death ya, Miss. Itu kematian, kondisi. Kematian, yes. Condition-nya itu kematiannya. Dan ini ada tulisannya di sini, wait. Nih, ada tulisannya di sini. Kecil sih memang. Ini di sini. Aduh, kok nggak bisa di-work-work. Nih, ini ya, the number of death. Stem aja lah. Nih, aduh, nggak bisa juga stem. Nah, ini di sini. Number of death di situ ya. Itu, number of death-nya increase terus. Berarti gimana ini maksudnya nih? Coba. Oh, ini sampai Februari ya. The reduced number, berarti bukan maksudnya, berarti bukan maksudnya, ini ada tulisannya as of. Ini dari bulan Maret tadi sampai Februari. Nah, kemudian mana yang benar-benar menunjukkan kondisi yang sesuai dengan infografiknya? Apakah A, the reduced number of death is occur? Reduce itu apa tadi? Reduce. Berkurang ya? Berkurang ya. Intinya tuh number jumlah apa sih? Enggak berkurang. Jumlah kematiannya berkurang enggak? Enggak, berkurang di bulan Januari. Januari berkurang. Berkurang di Januari 2000, enggak, itu malah meningkat terus ya. Enggak lah. Berarti yang ini bukan. A, bukan. Kemudian yang B, the case of COVID-19 in Indonesia was decrease. Decrease berarti? Decrease itu sama berkurang atau beda, Miss? Sama. Intinya sama. Decrease itu sinonim dari reduce. Nah, kalau lawan katanya berarti apa? Kan decrease itu berkurang. Inflate atau apa gitu? Apa? Ya, saya nggak ada tanda ini ya. Oh, gini ada. Nah, lawan katanya adalah increase atau meningkat. Udah begitu. Oke. Nah, kemudian lanjutkan.
Berarti B bukan juga ya. A, B bukan, udah dihitung aja. Kemudian sekarang yang C. The number of the deaths from May 2020 lower than... Lebih ini Miss lower. Lower ya. Lower. Sebentar. The number of the deaths from May 2020 is lower. Lower itu apa berarti? Lebih sedikit. Lebih sedikit ya, lebih Oh, rendah. dalam kondisi Rendah aja, lebih lebih rendah. rendah. Low kan? In July. Oke. Mei lebih rendah. Oh ya, benar juga. So, berarti jawabannya Yang itu apa lebih rendah? yang lebih rendah. The highest number of death is occur. Occur itu terjadi ya. Occur itu happen sama. Happen. Terjadi di Januari berapa ini? 24 Januari 2021. Benar nggak? Enggak, di enggak ya. Februari. Sebenarnya enggak juga ya. Februari ya harusnya ya. Oh lah ini berarti harusnya enggak ada. Kok enggak ada sih? The condition of COVID-19 in Indonesia as of February 24 Januari kan nomor 3 ya. 1, 2, 3. Ya enggak sih. The highest number death. Salah ya ini ya. Kita ralat aja ya. Enggak Januari ya. Tanggal berapa nih? Februari harusnya. Februari ini padahal soal TPM loh guys. Februari 2001. Dinas. Coba kita perhatikan lagi. The highest number of deaths is happening. Harusnya benar ya. Oke, sementara yang nomor 8 jawabannya yang C. Miss, nanti yang kosakata itu minta tolong di-share di WA ya, Miss. Apa gimana? Yang kosakata yang tadi. Oh iya, ini nanti Miss Jus ini bikin videonya. Ini kan video kan di video. Oh iya. Yang Miss Jus share adalah videonya. Oke. Ya, oke. Thanks for reminding ya. Sekarang kita lanjut. Sekarang tujuan komunikatifnya. The purpose of the infographic. Nah, sama ya tadi, intinya yang ditanya adalah tujuannya. Berarti untuk apa sih ada infografik itu? Memberitahu, menjelaskan. Tujuan komunikatif. Apa Miss kalau tujuan komunikatif? Ya intinya ini mirip sama tadi dengan deskriptif ya kan? Sebenarnya ini mirip sama deskriptif. Berarti untuk apa? Ya dari judulnya aja sebenarnya yang ditekankan apanya? Yang ditekankan apanya? Dia itu hanya ingin memberitahu kan? Oh, B, Miss. Apa yang mana? Ya, betul. Yang paling mendekati benar adalah yang B. To inform the number of COVID-19 deaths. Ya kan, ini kan yang ditekankan tadi number of death-nya yang increase terus, yang meningkat terus. Berarti memang tujuannya untuk inform. Nah, benar. To inform. Sebenarnya ini semua bisa ya. To provide, to urge. Cuma yang tetap kamu harus perhatikan adalah kata pendukungnya ini. Jangan buru-buru besok ngerjainnya. Siapa tahu Misus ngasih pengecoh gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke deskriptif nih. Deskriptif berarti tentang kelas 7 loh. Tentang Deskripsi ciri-ciri dan lain-lain itu. ya, menggambarkan seseorang bisa, sesuatu bisa, secara khusus ya. Secara khusus itu maksudnya nggak semua orang tahu gitu. Umpamanya gini, Zahra my close friend, ya kan? Apakah Zahra close friend semua orang?
Itu contoh aja. Enggak. Enggak kan, maksud seluruh dunia tahu Zahra? Ya enggak kan. Yang tahu close friend-nya Zahra kan cuma si penulis aja ya kan. Ini sama. Seperti itu. Jadi yang lebih khusus, secara khusus enggak semua orang di dunia tahu gitu. Lebih mudahnya ya untuk memahami ya. Intinya hanya apa ya? Ya secara khusus tadi. Nah, yang di sini berarti apa yang digambarkan secara khusus nih? Ya udahlah, dari topiknya aja tentang binatang kesayangan ya. Binatang kesayangan di situ ada yang namanya My Cute Speedy. Cute Speedy, My itu berarti siapa yang nulis? My di sini yang dimaksud siapa? Aku. Kamu. Yang nulis, Yang penulisnya. nulis. Ya, si penulis dong, the writer ya, jangan lupa ya, the writer. Oke ya. Kemudian apa? Ternyata Cute Speedy itu kalau dari teks ternyata dia seorang apa? Seorang seekor Hamster. hamster. Namanya Speedy. Nah, ini dia. Ya intinya Speedy ya, Mbak. Bakalan teks ini mengulas tentang si Speedy ini secara khusus. Bagaimana karakternya Speedy. Bukan hamsternya yo, nanti beda teks nanti. Kalau nanti judulnya tentang hamster, nah itu nanti udah beda. Ini namanya teksnya report. Ini besok kita pelajari masih di chapter berapa itu? Hampir-hampir selesai kok. Kalau nggak 9, 10. Masih besok. Ini report, tapi sebagai pengetahuan aja ya. Kita bahasnya besok aja. Oke, kemudian langsung aja contoh indikator soal untuk gambaran umum. Biasanya ada kata-kata about. The text tell us about. The text is what is the text about? Intinya semuanya about. About itu apa sih? About Di atas. tentang. Oh, Itu about. Itu ya. about. Tentang apa sih? Nah, berarti tentang apa ini tadi? Yang spesifik Mr. called sesuai. Speedy. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan judulnya ya Zahra. Biasanya sesuai dengan judulnya atau karakter yang sering dibahas di situ. Itu mau binatang, mau orang, atau siapa yang sering dibahas. Nah, oke, good. Kemudian selanjutnya ini ada contoh lagi nih, kamu umpamanya males baca tapi kamu sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya, ya paling enggak kamu baca kalimat pertamanya deh. Ini tentang apa? Tentang apa? Bisa wis. Tentang apa? What is the text about? Dari satu kalimat. Mountain. Yes, tentang Mount Ngelanggeran. Mount itu apa? Gunung. Gunung ya. Berarti nanti si teks ini akan menggambarkan atau menjelaskan tentang gunung. Gunungnya apa? Ngelanggeran tadi. Semuanya nanti kamu bisa baca sendiri. Nah, Misius juga ada di situ nanti teks deskriptif yang akan menggambarkan tentang salah satu destinasi wisata ya kan. Kalau ini di Jogja, kalau di kisi-kisi di Semarang. Nah, itu ya. Kalau di kisi-kisi di Semarang. Oke. Apakah itu? Silakan kamu cek di Google destinasi wisata di Semarang. Nah, ya nanti kalau bisa kasih tahu udah dong bubar dong udah. Kau pasti bisa kok. Kamu searching aja destinasi wisata di Semarang, oh ini yang bakal keluar ya gitu. Oke, kemudian indikator soalnya masih sama tadi tentang gambaran umum ya kan, pasti ada about-nya. Nah, berarti tentang apa ya teksnya itu? Paragraf 1 itu tentang di sini ada tulisannya situated-nya. Paragraf 2 over distinguished. Paling nggak kamu baca deh kalimat pertama atau terakhirnya. Insya Allah itu bisa menjadi ide pokoknya ya. Mount Ngelanggeran offer distinguished sensation for night hike. Maksudnya apa? Mount Ngelanggeran Hanya memuat satu orang. menawarkan. Itu apa, Miss? Apa? Narrow Reef. Narrow Reef. Mungkin ada sebuah apa namanya lubang, nah kan? Atau celah gitu, celah. Nah, celah.
celah yang disebut Gua Jepang ya. Ini celah aja, celah. Nah, narrow reef itu berarti celah sempit. Narrow kan sempit. Nah, bukan sparrow ya, narrow, sempit. Nah, oke. Sekarang berarti ini apa sih yang disampaikan di teks ini berarti tentang apa aja? Ada itunya, ada ininya, ada onoknya. Berarti apanya? Description of mount. Nah, description-nya namanya juga tes deskripsi kan? Deskriptif ya kan? Berarti deskripsinya nggak hanya benefitnya. Benefit itu apa? Apa benefit? Nggak hanya keuntungannya aja, nggak hanya location-nya aja. Location apa? Lokasi ya tadi ya, itu di paragraf 1. Kemudian nggak hanya rutenya aja, jadi memang dijelaskan tadi dari situasinya, apa lokasinya, kemudian sensasinya, ini tadi distinguished sensation, kemudian tadi ada Goa Jepangnya. Nah, itu kan berarti banyak hal yang digambarkan di teks deskriptif itu. Oke. Oh, ini Miss salah ketik. Indikator soal yang ini adalah ide pokok, guys. Nah, kalau ide pokok biasanya yang ditanya seperti ini. Main idea. Apa main idea? Ya, ide pokok. Main idea itu ya ide pokok, bener. Sama aja gitu. Nah, kemudian ide pokoknya berarti yang mana? Second paragraph. Berarti ini aja, kamu paling nggak baca kalimat awalnya dulu. Nah, Mount Langgeran offer distinguished sensation for night hike. Ini maksudnya apa? Gunung Memberikan sensasi naik gunung. Offer apa? Offer. Apa? Apa? Memberi. Offer itu menawarkan. Oh. Offering, offer, menawarkan sensasi yang Distinguish itu apa, Miss? Berbeda. Nah, untuk panjat di malam hari. Mendaki. Pendaki. Oh, mendaki. Oh, sebentar. Mendaki di malam hari. Pendakian malam. Berarti di sini bakal dibahas tentang mendaki-mendaki. Nah, mendaki di malam hari. Berarti yang mana? Mana ada yang mendaki-mendaki? Ya, ayo. Mana yang mendaki-mendaki? B. B. Nah, udah kan? Bener kok. Mau yang lain provide. Ini sama aja tadi. Offer itu persamaan dari provide. Sama aja. Offers. Sama dia. Mendaki. Sensasi yang hebat untuk para pendaki. Nah, berarti yang ini. Oke. Nah, lanjut ya. Kemudian, nih recount. Masih ingat nggak recount? Recount text. Recount. Lupa toh. Wah. Teks yang mendeskripsi. Bukan. No. Teks yang memberitahu pengalaman masa lalu gitu. Memberitahu, menceritakan, Kak. Nah, story menceritakan ya? Kembali. Kembali pengalaman masa lalu. Nah, itu kenapa kok Miss Yus mengulas lagi yang kelas 78? Nah, kadang ada yang lupa. Masa lalunya kalau dia gimana? Kalau yang di topik masa lalu yang memalukan. Ya, memalukan. Oke, memalukan bahasa Inggrisnya apa? Embarrassing. Yes, embarrassing. Betul, Berta. Oke, embarrassing ya. Embarrassing, shy sama aja. Shame sama. Oke, nah. What is it? Apa? Shameful. 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 Oh ya, sama aja. Shameful bisa lah, memalukan juga. Oke.
Nah, ini berarti cerita pengalaman apa? Coba kamu baca baik-baik deh. Tentang apa? Ini kayaknya sama deh pengalaman kita kemarin. Tentang, iya kan, kalian Miss minta untuk, ya nggak Miss, ini English teacher-nya deh. English teacher-nya minta untuk apa? Present. Iya, presentasi procedural text, ya kan? Cara untuk, ada kemarin ini nih. Apa nih? Cara ngerautin pensil. Cara ngerautin pensil. Nah, tapi ini nggak kayak Miss kemarin. Kalau ini kan ngerautin pensil semua. Nah, ini di sini kok tahu ya Miss? Nah, di sini every student had to do it in front of the class. Nah, itu. Oke, nah seperti itu. Kemudian when my turn came, I was nervous. Ternyata si penulis gimana? Deg-degan. Deg-degan. Nah, ya iyalah deg-degan. Ada kan yang mana deg-degan? Kenapa kok deg-degan? Nggak pernah ngelakuin hal kayak Nggak gitu dulu. pernah, ya kan baru pertama kali. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? I walked to the front of the classroom quietly. Dia Ke depan kelas. ke depan kelas Maju di dengan depan presentasi. presentasi dengan quietly. Dengan apa ya? Dengan tenang gitu aja ya. Dengan tenang. Terus akhirnya my teacher handed me a sharpener and pencil. Terus Dikasih pensil sama pengeraut. pensil sama peraut. Ya iya kan suruh tadi presentasi ya kan. Terus then I start to speak. Kemudian dia Mulai bicara. mulai bicara, betul. Ya kan suruh presentasi. Gimana caranya dia? Pegang pensil di tangan kanan, terus Pegang. pengeraut di tangan kiri. Dia gitu, dia pegang kayak gitu. Nah, setelah itu dia malah I tried to insert the pencil to the hole, but I missed the hole because my hand were trembling. Ternyata dia malah Salah masukin tempat pensil. Salah masukin pensilnya ke pengerautnya karena deg-degan, akhirnya trembling apa ya? Gemeter. Trembling. Apa? Trembling. Dia tuh mau Gemeteran. masukin rautan, ada nggak ya Miss punya rautan ya? Masih di sekolah loh guys. Masukin lautan gitu tapi shaking gitu loh, apa itu? Gemetar, betul Kil. Gemeteran dia tuh. Terus I try again. Terus dia nyoba lagi. And still I missed. Oke, still I miss. Masih dia nggak pas gitu kan. Nah, kemudian my friend laugh at me. Ya yolah, yo jenenge konco dhewe yo. Teman-temannya gimana perasaannya? Teman-temannya malah ya ini nertawain ya, laugh at me, malah nertawain dia gitu. And I become more nervous dan membuat dia lebih Gugup. gugup, betul Tasya. My teacher smile. My teacher berarti gurunya Guruku tersenyum. tersenyum aja dan juga memberi motivasi, bilang apa? Relax, Gak usah gugup. nggak usah gugup yo. Nah, terus kemudian finally I was able to finish my presentation. Akhirnya dia Udah mampu Menyelesaikan presentasinya. udah mau selesai. I felt relieved. Merasa ya wes, alhamdulillah gitu, lega ya kan. Kemudian I want to go back to my seat. When I wanted to go back to my seat, nah ini lucu nih. Ketika dia mau kembali ke tempat duduknya. Tempat duduk. Oh, betul. Terus teachernya tadi, help up her hand. Julurin Tangannya. Julurin, Masih tangannya gimana sih? Menyodorkan julurin tangannya. ya, cuma ya menjulur, gimana sih? Ya begitu ya, menjulurkan aja ya. And then we shook hand. Dia pikir Malah salaman. dikiranya salaman. Oh no, Adi. Oh namanya Adi ternyata ya. I want you to give me back the pencil and sharpener. Sebenarnya dia cuma bilang mau
Kembaliin. Tolong kembaliin pensil sama Pensil pengrautnya. sama penghapus. Nah, my face turn red. Nah, my face. Kemudian Wajahku memerah. wajahnya berubah menjadi merah. For the second time, wah ya Allah, musake banget ya. Ternyata tadi dia tidak hanya nervous, juga merah wajahnya. Dan my friends couldn't stop laughing. Ini temennya ini ya, temen yang tidak baik ini. Malah ngetawain aja. I was so embarrassed. Embarrassed. Apa itu? Aku merasa malu. Nah, oke. Gitu ya. Besok ada teks seperti ini, memang sebaiknya kamu baca dulu. Baca aja teksnya. Oke. Nah, kemudian indikator soal. Ini contohnya ya, variasi. Pokoknya kalau gambaran umum, biasanya ada kata-kata about. About-nya. Oke. The writer nervous presentation. Tentang apa sih berarti? Yang tadi Kalau sering. yang B, Miss? Kalau yang B, iya. Ini cuma Misus cari persamaannya aja. Intinya kan tentang pengalaman kan. Recon itu kan pengalaman. Pengalaman bahasa Inggrisnya apa? Experience. Ashamed, tapi embarrassing sama. Ya udah. Cuma Misus cari sinonimnya. Jadi begitu. Jadi memang banyak sinonim-sinonim aja besok in front of class. Ya. Sudah ketemu kan? Yes. Besok banyak soal ceritanya ya? Besok banyak soalnya. Sebentar, kita selesaiin dulu. Setelah itu Misus akan jawab. Oke, sekarang rincian peristiwa. What made the writer hands tremble tadi? Tremble tadi apa? Tremble. Tremble tadi apa? Gemetar. Gemetar, iya gemetar. Kenapa tadi kok dia gemetar? Coba. Kata kuncinya apa tadi? Kenapa kok bergetar? Gemeter ya Allah. Gemeter. Pas presentasinya kok gemeter kenapa? Yang mana? Ayo. Oh, yang D? Yang D. Apa yang C? Nah, yang lebih spesifik aja, Kak. Dia kenapa kok gemeter? Karena dia nervous, ya kan? Nervousnya kan apa? Never done it before. Iya, berarti never done berarti ini adalah Pertama kalinya. first time. Yes, gitu. Dan itu tadi melebar kemana-mana, ya kan? Membuat dia nggak bisa memasukkan pensil ke lubang rautan aja susah gitu. Apalagi yang lainnya, ya kan? Nah, itu peristiwanya. Gimana kok gemeter ya, asalnya dia dari nervous tadi gitu kan. Ya, begitu ya. Terakhir nih ya, nomor 15. Nanti setelah ini kita diskusi aja. Ini kan Misus sudah menyampaikan bahwa kita untuk Zoom-nya itu konsultasi aja. Oke, wait ya. Kemudian indikator soal makna kata, itu biasanya memang yang ditanyakan meaning ya. Meaning, sinonim, sudah jarang lawan kata. Semuanya sinonim, biasanya persamaan kata. Oke. Nah, quickly itu persamaannya apa? Quickly tadi kata apa sih? Ada li-nya. Cepat. Slowly berarti. Secepatnya. Nah, gini. Kalau ada li, Misus ulang ya tadi. Oke. Li itu dengan. Oke. Li itu dengan. Berarti quickly. Dengan cepat. Dengan cepat. Regularly. Biasa. Secara reguler. Dengan Per hari. Dengan santai. teratur ya. Regular itu teratur. Daily life. Daily. Hurriedly. Hari. Dengan cepat. Dengan tergesa-gesa. Betul. Suddenly. Tiba-tiba. Slowly. Selambatnya. Dengan lambat ya. Nah, itu bisa dengan, bisa secara, bisa mana aja. So, jawabannya yang B. Oke, good. Nah, wait ya, Misus pause dulu aja. Oke, yang pertama, kesimpulan pertama hanya ada 7 teks yang monolog teks atau teks yang panjang. Kemudian kalian bisa searching on Google untuk contoh-contohnya. Kemudian tidak usah terlalu
apa ya, terlalu terburu-buru untuk mengerjakannya besok, oke? Karena apa? Karena kamu semua bocorannya ada di teks, tidak ada di rumus, tidak ada di hafalan, semuanya ada di teks. Kemudian yang ketiga, vocabulary, benar-benar vocabulary kamu memorize di otak kamu masing-masing ya, di pikiran kamu masing-masing, oke? Itu saja ya. Tadi sudah ada sebenarnya semua jawabannya ada di video, tinggal kamu nanti tonton aja. Gitu? Is there still any question? Oh ya. Satu lagi, wait. Mesti share screen untuk yang trial kalinya biar nggak lupa. Nah, ini ya. Jadi kalau bahasa Inggris ya, coba kamu perhatikan di teks ini, paragraf yang dimaksud, ini ada berapa paragraf coba menurut kamu? 2. Nah, penandanya adalah di sini. Ini namanya menjorok ke kanan ya. Ini ya. Di sini kan ada sela. Ini berarti satu paragraf. Oke. Kemudian ini paragraf yang kedua. Jangan lupa itu. Jangan sampai salah. Soalnya ada pertanyaan tentang what is the main idea? Berarti ide pokok. Ide pokok paragraf keberapa? Nanti Misus tanyakan. Kalau nanti bentuknya seperti ini, berarti ini paragraf 1, paragraf 2. Oke? Adalah ini. Kalau ini kan jelas ya, paragrafnya jelas. Tapi nanti ada yang Misus sengaja agar kamu bisa mengamati perbedaan antar paragraf. Nah, kayak seperti ini ya kan? Paragraf 1 yang sampai mana? Sampai relax, don't be nervous. Oh no, tidak, bukan. In front of the class. Yes, sampai in front of the class. Ini ada paragraf 1. Di bahasa Inggris, satu kalimat aja itu bisa disebut paragraf. Oke, sekarang paragraf kedua, yang mana? Yang terakhir. Don't be nervous. Don't sampai be end tension. nervous. Yes. Kemudian yang ketiga, sampai embarrassed. Yes, embarrassed. Oke, that's it. Nah, gitu kan. Itu berarti ada berapa? 3 paragraf. Yeah, that's it. Okay, so for the closing for tonight, yuk yang bisa open cam, Misus foto aja. Ya, oke, thank you. Ya Allah, alhamdulillah 101 coba setengah angkatan ya. Oke ya. Thank you. Ini benar ya, tolong nanti disampaikan bahwa ini bukan pembahasan soal atau binaan malam. Ini hanya konsultasi saja dan kebetulan konsultasinya 100 orang gitu ya. Banyak yang konsultasi. Oke, slide pertama 1 2 3. Oke, slide kedua jangan ditutup dulu, pokoknya nggak ngerti siapapun. Oke, kemudian slide ketiga ada 5 slide guys. Oke, kemudian slide keempat, wow, that's nice. Slide kelima, nice. Oke, pokoknya on cam pasti ada di slide pertama. Oke, so that's a wrap for today, guys. Thank you so much for listening or consulting with me. No, because I have gone home yet. Belum pulang ya. Kenapa nggak nginep, Miss? Ya nanti WA aja ya. Misus upload dulu. Ini kan harus tutup dulu. Misus upload dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.